Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas lagi-lagi pemerintah memberikan concern yang cukup besar terkait dengan penurunan PMI manufaktur Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo pun langsung memberikan instruksi nih kepada jajarannya untuk mencari penyebab utama kenapa tren penurunan dari PMI manufaktur Indonesia yang terjadi dalam 4 bulan berturut-turut bisa terjadi. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk mencari penyebab utama penurunan dari kinerja PMI manufaktur Indonesia. PMI manufaktur Indonesia telah meninggalkan level ekspansi dan kini berada di level kontraksi dengan nilai 49,3. Ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara kita. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan anggota Kabinet Indonesia Maju saat rapat sidang Kabinet Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Presiden memberikan perhatian serius terkait tren penurunan data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang terjadi dalam 4 bulan terakhir. S&P Global telah merilis Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia bulan Juli 2024 sebesar 49,3. Level tersebut turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Dengan demikian, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah bertahan dalam level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan untuk Anda terkait dengan data ataupun tren pergerakan Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia seperti apa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat pergerakan dari bulan April, Mei, Juni, Juli untuk PMI Manufaktur Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di bulan April tercatat 52,9 masih berada di level ekspansi untuk PMI Manufaktur Indonesia. Kemudian bulan Mei turun menjadi 52,1, kemudian di bulan Juni turun lagi menjadi 50,7. Berarti dalam 3 bulan ini ada penurunan meskipun masih berada di level ekspansi, namun di bulan Juli 2024 PMI Manufaktur Indonesia masuk ke dalam level kontraksi atau berada di 49,3. Ini yang menjadi concern dari pemerintah saat ini untuk mencari cara bagaimana strategi begitu meningkatkan kinerja industri manufaktur. Apakah memang dampak dari kondisi ekonomi global, karena Indonesia sebenarnya juga tidak sendirian yang mengalami PMI manufaktur turun seperti saat ini. Baik, berikutnya kita lihat jenis-jenis industri manufaktur di Indonesia itu apa saja. Ada industri makanan dan minuman, kemudian industri farmasi, kimia, logam dan mesin, otomotif, kemudian elektronik, tekstil dan juga produk tekstil. Dan seperti kita ketahui bersama, ada beberapa industri yang bahkan begitu ya sudah mengalami tekanan yang cukup jauh, begitu cukup dalam sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh industri seperti tekstil dan juga produk tekstil, dan beberapa lainnya juga masih terus berjibaku untuk menahan tekanan, baik itu mungkin kita tahu adanya gempuran-gempuran produk asing begitu yang masuk ataupun membanjiri pasar Indonesia. Baik, untuk membahas seperti apa begitu ya trik jitu ataupun jurus-jurus yang bisa mendongkrak kinerja industri manufaktur Indonesia, kita akan membahasnya nanti di segmen berikutnya. Kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita untuk membahas dalam program Market Review. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan jurus jitu mendongkrak kinerja industri manufaktur. Kita sudah tersambung melalui Zoom dengan narasumber komprehensif kita hari ini. Ada Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih, dan berikutnya kita akan langsung sapa juga Mas Yusuf Reddy Manilet, peneliti ekonomi dari KOR Indonesia. Selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat juga Mas. Salam sehat selalu. Terima kasih. Langsung saja kita akan review. Ini menarik, begitu tadi sudah disampaikan Presiden Jokowi bahkan turun tangan nih, instruksi langsung Pak Ajib dan Mas Yusuf. Kalau kita lihat seperti apa sih kalau mungkin review dari APindo sendiri, industri manufaktur kita ada apa begitu? Apa yang tengah terjadi begitu? Apakah memang karena kondisi global kah atau ada juga dominasi domestik? Silakan Pak Ajib. Mas Pras, kalau kita ukurannya dan acuannya adalah Purchase Managers Index atau PMI, dan memang betul bahwa pada bulan ini kita mengalami konstruksi di bawah 50. Sebenarnya itu PMI itu mencerminkan sisi permintaan dan sisi produksinya. Artinya kemudian kalau kita ingin membedah kenapa PMI kita mengalami konstruksi, maka kita harus membedah dari dua sisi itu. Bagaimana supply side-nya, bagaimana demand side-nya. Coba kalau kita lihat berbicara masalah supply-nya dulu. Memang betul bahwa supply kita mengalami inefisiensi atau kenaikan atas HTT sehingga kecenderungannya naik dan kurang mempunyai daya saing. Dan yang kedua berbicara masalah fluktuasi nilai rupiah, tentunya akan mengganggu jalur logistik dan perputaran barang keluar masuk, dan terutama untuk barang-barang bahan baku yang bersumber dari impor. Nah, kalau itu berbicara masalah dari supply side-nya. Tapi yang kemudian tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melihat sisi supply-nya, sisi demand-nya, sisi permintaannya, Mas Pras. Paling tidak kita melihat ada dua hal kenapa kita mengalami penurunan. Yang pertama, memang daya beli masyarakat kita sedang cenderung menurun, dan bahkan kalau kita lihat data dari studi dari Universitas Indonesia menyebutkan dan menunjukkan angka lebih dari 8,5 juta orang itu mengalami penurunan kelas, Mas Pras, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kemarin. Artinya ini menjadi indikator bahwa memang problem daya beli masyarakat sedang menurun. Dan faktor kedua berbicara masalah demand side adalah masalah kalau kita lihat daya saing, bahwa terjadinya banjirnya produk-produk impor dari China misalnya, maka itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap demand kita. Karena demand di Indonesia itu cenderung pragmatis. Mana barang yang cenderung lebih terjangkau dan lebih murah, mereka cenderung akan bergeser. Problem ini kemudian perlu dianalisa secara komprehensif, Mas Pras. Kalau kita ingin membuat bagaimana PMI kita kembali ekspansif di bulan-bulan ke depan adalah bagaimana kita membenahi sisi supply-nya dan juga kemudian bagaimana kita membenahi sisi demand-nya. Tentunya masing-masing membutuhkan kebijakan tersendiri, Mas Pras. Baik, supply and demand begitu ya yang menjadi concern juga dari APindo, bahwa memang inefisiensi terjadi dari industri dalam negeri, kemudian ditambah lagi dengan demand sendiri yang ada penurunan untuk daya beli masyarakat juga, dan satu sisi membanjirnya produk-produk impor. Nah, KOR Indonesia melihat bagaimana? Apakah memang real kondisi saat ini industri kita juga lesu, dalam artian bingung mereka harus melakukan apa dengan banjirnya produk-produk asing, kemudian biaya produksi pun tidak bisa ditekan sejauh mungkin begitu. Silakan. Iya, jadi kalau kita bicara konteks tahun ini, memang tadi disampaikan oleh Pak Ajib, kondisinya tidak begitu baik ya, terutama mungkin di kuartal kedua bagi industri. Karena tadi saya coba mendetailkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ajib. Misalnya dari sisi demand-nya sendiri, kita melihat tidak ada lagi faktor seasonal atau musiman yang bisa mendorong permintaan untuk melakukan konsumsi. Berbeda dengan kuartal pertama yang masih diselimuti ada faktor bulan Ramadan ya. Di kuartal kedua faktor musiman itu relatif sudah tidak terjadi. Jadi memang itu yang kemudian ikut mendorong pelemahan permintaan domestik. Nah, di saat yang bersamaan kita juga ingat bahwa di kuartal kedua kemarin terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, dan pelemahan nilai tukar rupiah ini akhirnya berdampak juga terhadap meningkatnya beban produksi ya, karena beberapa industri kita tahu relatif sangat bergantung terhadap bahan baku dari luar atau impor ya. Jadi ketika rupiah mengalami pelemahan, ini kemudian akhirnya berdampak terhadap meningkatnya beban produksi. Jadi pelaku usaha yang kemudian punya pilihan sebenarnya bisa memangkas margin keuntungan untuk tidak menaikkan harga. Tetapi kan saya kira tidak semua bisa melakukan hal tersebut. Jadi ini yang kemudian akhirnya ikut berdampak terhadap peningkatan harga untuk beberapa produk, karena itu tadi ada perubahan nilai tukar rupiah. Nah,
Kalau kita bicara konteks yang lebih panjang, sebenarnya masalah daya saing industri ini bukanlah isu baru ya, karena di 5-10 tahun terakhir ini kita kerap kali dihadapkan pada masalah deindustrialisasi yang terjadi secara dini sayangnya. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Saya kira faktornya beragam, mulai dari faktor melemahnya daya saing karena misalnya muncul pemain baru di industri tertentu, kemudian dari sisi domestik kita melihat investasi di sektor industri juga relatif tidak begitu menggembirakan ya, terutama untuk sektor industri yang sifatnya padat karya misalnya. Jadi saya kira ini yang kemudian ikut menambah ya deretan dari permasalahan daya saing industri. Jadi kami kira sebenarnya ini bukan masalah baru. Kami sudah sempat selalu menyampaikan masalah deindustrialisasi dini yang kerap kali memang sudah dihadapi Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Baik, tapi kan Indonesia tidak sendirian kalau kita lihat penurunan PMI manufaktur ya, begitu ada beberapa negara, Jepang, Malaysia, China pun juga mengalami penurunan. Anda melihat bagaimana tekanan dari global kayak membuat kondisi ini terjadi, kemudian negara-negara produsen seperti China pun akhirnya mencari pangsa pasar baru termasuk Indonesia. Tapi kan ya kita tahu pemerintah ada safeguard di sana sini, apakah itu juga belum efektif? Ya, jadi memang kita melihat secara global terjadi di beberapa negara ya, karena itu saya katakan itu adalah faktor yang terjadi di konteks tahun ini saja. Jadi kalau kita melihat kan saat ini masalah geopolitik, kemudian permasalahan kepastian dari kebijakan suku bunga acuan terutama di negara-negara maju itu ikut mempengaruhi demand side dan supply side terkait industri itu sendiri. Jadi tadi disampaikan itu yang kemudian ikut berdampak. Nah, kalau kita bicara konteks Indonesia, sebenarnya safeguarding itu menjadi penting ya untuk kemudian dalam konteks itu yang melindungi pelaku usaha di dalam negeri. Nah, hanya saja sekali lagi bahwa kita berhadapan terhadap berbagai list masalah atau berbagai list tantangan yang harus dihadapi untuk kemudian mendorong reindustrialisasi kembali ya. Misalnya kalau saya coba mengelaborasi lebih lanjut terkait misalnya masalah pendanaan misalnya ya. Kalau kita perhatikan misalnya pelaku usaha industri itu kan cukup menantang untuk mendapatkan pendanaan dari dalam negeri karena suku bunga di dalam negeri itu relatif lebih tinggi ya. Dan saat ini pun sebenarnya trennya masih mengalami peningkatan karena BI masih mengambil atau stance kebijakannya itu relatif tightening ya untuk mengetatkan. Jadi ini yang kemudian ikut menambah. Jadi ketika misalnya pendanaannya kemudian relatif terbatas, pelaku usaha akhirnya kesulitan untuk mendapatkan alternatif pendanaan. Salah satu alternatif pendanaannya misalnya menerbitkan surat utang, tapi surat utang pun pelaku usaha swasta harus kemudian berhadapan gitu ya dengan pemerintah yang di saat yang bersamaan ikut menerbitkan surat utang. Jadi permasalahan tantangannya untuk mendorong reindustrialisasi relatif banyak dan tidak hanya terjadi di tahun ini saja, sebelumnya juga sebenarnya sudah. Baik Pak Yusuf, ini menarik ya. Deindustrialisasi yang Anda katakan perlu lagi reindustrialisasi. Pak Ajib, Anda sebagai pelaku usaha Anda melihatnya bagaimana? Apakah deindustrialisasi ini benar-benar terjadi atau memang lebih kepada karena tantangan supply and demand saja sehingga membuat industri manufaktur kita tertekan begitu? Mas Pras, kita akan masuk ke definisi deindustrialisasi kalau ukuran dan acuan kita adalah bagaimana kontribusi sektor manufaktur dan industri terhadap PDB. Yang memang faktanya selama 10 tahun terakhir kita rasionya terus menurun. Di mana kita ingat pada tahun 2014 kisarnya kita di atas 20%, di angka 21% sekian pada tahun 2014. Tapi kemudian terus menurun bahkan sampai tahun 2023 terakhir kemarin hanya di kisaran 18%. Ini memang menjadi tantangan tersendiri dari Presiden terpilih nanti Prabowo Gibran. Bagaimana tahun 2025 itu bagaimana ada reindustrialisasi sehingga rasio terhadap PDB bisa meningkat di atas 20%. Ini tentunya sangat challenging. Tapi Mas Pras, kalau boleh kita comparing tadi dengan perbandingan negara-negara yang tadi Mas Pras juga sebutkan dan tadi Mas Yusuf juga mention, bagaimana misalnya berbicara China dan Amerika. Ini adalah dua negara dengan kiblat ekonomi terbesar dunia, katakan seperti itu, memang betul juga mengalami konstruksi atas Purchase Managers Index. Tapi jangan lupa Mas Pras, bahwa di sini ada satu negara yang mereka justru terus ekspansif, yaitu India misalnya. Dan sebenarnya berbicara China, India, Amerika, dan Indonesia itu punya satu kesamaan, yaitu dalam negara 4 besar dengan jumlah penduduk terbesar sedunia. Secara berturut-turut kan seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat
penduduk India itu sudah mulai melebihi China. Dan kemudian mereka bisa mendesain ekonomi dalam negerinya sehingga mereka bisa membangun sebuah ekosistem bisnis yang sangat produktif dan konstruktif, sehingga kita lihat bahkan PMI mereka ketika negara China dan Amerika dan bahkan juga Jepang turun, ternyata India bahkan naik. Dan kalau kita lihat dari statement dari Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati bahwa sebenarnya PMI kita sangat tertopang dan tertolong oleh bagaimana perjanjian bilateral dengan India. Artinya ini menjadi sebuah data yang menarik, Mas Pras, bahwa dalam kondisi yang dibilang kondisi geopolitik yang tidak stabil, kondisi global yang juga sedang cenderung menurun, tapi ternyata beberapa negara mereka terus ekspansif dan terus naik. Indonesia harus banyak belajar dalam hal ini, Mas Pras. Dan saya pikir Indonesia mempunyai banyak sumber dan banyak faktor ekonomi yang bisa kita terus tingkatkan, sehingga tadi seperti Mas Pras sampaikan, sisi supply-nya bisa mendapatkan perbaikan insentif dari aturan-aturan pemerintah, tapi satu sisi demand-nya kita juga mengalami perbaikan daya beli. Kira-kira demikian, Mas Pras. Baik, tapi apakah masih ada ruang fiskal yang tersedia kalau kita memang memberikan satu insentif lagi bagi industri? Ruang fiskal itu bukan menjadi satu-satunya kebijakan yang kita harapkan, Mas Pras. Berbicara masalah intervensi pemerintah itu bisa melalui 3 hal. Berbicara masalah fiskal udah pasti yang pertama, bahkan narasi PPN 12% misalnya itu harusnya dikesampingkan dulu, karena itu kembali menekan daya beli masyarakat dan membuat sektor dunia usaha ini akan gagap untuk membuat konflik orientasi bisnis di tahun 2025 misalnya. Kemudian misalnya tadi Mas Yusuf juga menyampaikan berbicara masalah tingkat suku bunga acuan. 6,25 sebagai tingkat suku bunga acuan dipatok oleh BI adalah sebuah kebijakan moneter yang saya pikir itu cukup membebani, di mana HPP atau harga pokok penjualan produksi kita menjadi sangat tinggi dan kurang mempunyai daya saing. Dan kalau kita lihat bagaimana kredit komersial kita bisa sampai double digit dan seterusnya, Mas Pras, itu adalah sektor sisi dari moneter. Jadi artinya selain fiskal kita moneter, dan satu lagi Mas Pras, bahwa kita membutuhkan regulasi yang terus terhadap dunia usaha. Karena kalau kita lihat studi dari Apindo itu melihat bahwa untuk scaling up bisnis itu butuh waktu 5-10 tahun, Mas Pras. Artinya kemudian dibutuhkan sebuah sustainability, sebuah regulasi, sehingga dunia usaha itu bisa mengikuti regulasi yang ada dan mereka bisa naik kelas dengan baik sebelum regulasi itu berubah-ubah. Demikian, Mas. Oke, Pak Ajib, lantas strateginya seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Yusuf, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Mas Yusuf Randy Manilet. Baik, Pak Ajib, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai strategi yang harus dilakukan pemerintah dengan masa transisi ya, dengan nanti tinggal sisa beberapa bulan lagi ke depan begitu, kita terus ada inovasi atau suatu hal yang perlu digedor lagi? Silakan. Oke, kita melihat dua sisi, Mas. Pertama dari sisi government, dua dari private sektornya. Kalau sisi government, kita sangat berharap tentunya bagaimana pemerintah secara komprehensif bisa mendorong regulasi yang pro dengan pertumbuhan, terutama yang pro dengan sektor industri. Sekali lagi ini berbicara masalah komprehensifnya atas regulasi, atas kebijakan fiskal, kebijakan moneter, maupun juga kebijakan-kebijakan yang pro dengan investasi. Terus ya, kita berbicara private sektor adalah bagaimana kita seharusnya, Mas Pras, itu membangun ekosistem untuk memitigasi deindustrialisasi ya. Itu harusnya bagaimana industri juga membangun ekosistem dengan para UMKM. Makanya kemudian kalau di Apindo kita ada program namanya UMKM Merdeka. Itu bagaimana dalam rangka membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Yang tadi Mas Yusuf juga menyampaikan, harus terbangun dari hulu sampai hilir. Karena bagaimana kita berbicara efisiensi bisnis di hilir, tapi di hulunya juga nggak efisien bisnisnya. Sebagai contoh, produksi makanan dan minuman. Seharusnya dari hulunya, dari produksi pertaniannya, dan lain-lain, mereka bisa menekan HPP, sehingga bahan baku yang kemudian untuk menjadi bahan industri juga murah. Ini adalah namanya ekosistem bisnis, Mas Pras. Sekali lagi, kita tidak hanya mengharapkan dari government sektor, tapi juga kita secara private sektor, secara inisiatif, kita juga membangun dan memitigasi untuk diindustrialisasi, dan saya pikir Apindo bisa memainkan peran itu dengan lebih maksimal. Demikian, Mas Pras. Baik. Nah, Mas Yusuf, lantas bagaimana kalau dari sisi ekonomi melihat begitu di masa transisi ini, perlu ada satu kebijakan baru atau kita sambil menunggu saja? Sementara kan yaitu fokus dari pemerintah terkait dengan PMI ini, akankah masih akan berlanjut penurunan ataupun tren dari PMI manufaktur kita ke depan?
Iya, kalau kita merujuk pada dokumen pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 sebenarnya masalah terkait industrialisasi itu sudah diakomodasi ya. Artinya pemerintah saat ini sudah mencoba mengirimkan ya semacam kebijakan yang seharusnya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Jadi saya kira sisi positifnya proses transisinya berjalan secara baik ya, sehingga kalau kita perhatikan masalah deindustrialisasi masih akan menjadi salah satu masalah yang kemudian akan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan di pokok-pokok kebijakan fiskal, misalnya masalah reformasi struktural itu akan menjadi salah satu permasalahan ataupun kebijakan yang ditanggung atau akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Jadi saya kira yang menjadi penting, apalagi kalau kita bicara misalnya efisiensi investasi misalnya, itu kan sering kali disinggung masalah biaya investasi yang tinggi. Jadi ini yang kemudian perlu diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Nah, selain itu saya kira kalau kita perhatikan kan kebijakan fiskal yang relatif ekspansif, saya kira perlu diarahkan juga untuk menjadi semacam kebijakan yang mendorong ya ekosistem dari industri itu sendiri. Misalnya tidak hanya dari sisi belanja ke konsumen atau ke masyarakat melalui bantuan sosial, tetapi juga misalnya perlu diperhatikan belanja ke kementerian lembaga. Perlu diperhatikan misalnya bagaimana alokasi belanja untuk kementerian perindustrian, dan apakah kemudian sudah selaras dengan program dari Kementerian Perindustrian yang ingin mendorong industrialisasi. Jadi saya kira hal-hal itu yang kemudian perlu diperhatikan di periode transisi, sehingga masalah deindustrialisasi dini yang kita diskusikan di awal bisa berbalik menjadi agenda reindustrialisasi untuk kemajuan industri dan juga perekonomian secara umum di masa mendatang. Baik, itu dia. Yang penting bagaimana fokus dan integrasi begitu ya bersama-sama antar kementerian untuk menjaga laju industri manufaktur kita tetap terjaga dari suplai bahan baku, kemudian meningkatkan demand-nya lagi di masyarakat. Di samping kita juga memberantas ini produk-produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Pak Ajib, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Mas Randy juga makasih atas insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ajib dan juga Mas Randy. Terima kasih. Sama-sama Mas Pras. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masukkan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya usai jeda berikut ini.